Saat harapan tak menjadi kenyataan, saat mimpi tak kunjung pasti, saat cita-cita tak kunjung nyata, kita mungkin pernah berpikir dan bertanya seperti ini, teman-teman. Kenapa doaku belum diijabah padahal aku rajin sholat dan berdoa setiap hari? Kenapa doa dia mudah sekali terkabul sedangkan aku tidak? Apakah dosa besar yang sudah aku perbuat? Ataukah caraku dalam berdoa tidak benar? Bukankah Allah telah berjanji untuk mengabulkan doa hambanya? Bagaimana dalam surat Al-Mu'minun? Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tak hanya pertanyaan-pertanyaan itu saja, bahkan mungkin kita pernah hilap berucap Allah itu tidak adil dan lain sebagainya. Semoga Allah mengampuni kita. Nah, sebelum kita lancang menyalahkan, berburuk sangka atau bahkan menjudge Allah itu tidak adil, mungkin kita perlu menyimak apa sih rahasia agar doa kita cepat dikabulkan. Jangan-jangan kita memang tidak pernah melakukan hal ini dan faktor sebenarnya kita ciptakan sendirilah yang membuat kenapa doa kita tidak pernah terjawab. Mana tahu kita ternyata tetap melakukannya dengan cara yang salah sehingga membuat Allah menunda pengabulan doa kita atau bahkan punya rencana lain yang terbaik untuk kita. Coba teman-teman lakukan, mintalah doa dari orang tua. Nah, dikisahkan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi. Yang pertama, doa orang tua, doa orang yang berpergian, dan doa orang yang dijolimi. Nah, salah satu kunci agar doa mudah dikabulkan Allah adalah doa tersebut dipanjatkan oleh orang tua kita. Doa itu keluar dari lisan ayah atau ibu kita, dan karenanya selalu berbuat baiklah kepada mereka dan mintalah restu dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah kita bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan segala nikmat yang ada padamu yang datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Allah Azza wa Jalla memberikan berbagai kebaikan dan menolak kejahatan dan keburukan. Oleh karena itu, seorang hamba harus benar-benar bersyukur kepadanya, dan hendaknya seorang hamba itu berusaha dengan segala cara yang dapat mengantarkannya dan membantunya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi sebaliknya jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah berat. Ketiga, sungguh-sungguhlah saat berdoa. Teman-teman, coba mulai sekarang hadirkan hati saat kita menghadap Allah. Mintalah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Jangan biarkan hati kita ini lalai meminta sesuatu namun tidak bersungguh-sungguh. Berdoalah kepada Allah dengan meyakini doa tersebut agar dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Yang keempat, selalu mengingat Allah setiap saat. Salah satu ciri orang beriman adalah ingat Allah. Banyak mengingat Allah bisa menjadi jalan agar kita selalu menyambung dengan Allah.
Kalau kita sudah menyambung, doa kita kepada Allah pasti lebih mudah dikabulkan. Ada cara yang insya Allah mudah dan agar kita selalu ingat Allah, yaitu dengan melihat tanda-tanda kekuasaannya di alam. Nah, saat siang hari, pernahkah kita berpikir, bagaimana langit yang luas dan biru ini ditinggikan? Pernah gak membayangkan di mana batasnya, di mana ujungnya? Dan saat malam tiba, rembulan berpernar indah dan jutaan bintang terhampar di angkasa. Pernahkah kita bertanya, bagaimana mereka itu digantungkan? Yang kelima, positive thinking kepada Allah. Allah gak pernah menolak atau mengabulkan doa kita sebenarnya teman-teman. Allah selalu sibuk dalam menjawab doa-doa hambanya. Karena sepanjang masa Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita. Dan apa yang kita butuhkan, pasti Allah penuhi. Jika itu untuk kebaikan, insya Allah pasti akan datang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang kita memang perlu menunggu. Berapa lama sih menunggunya? Itu hanya Allah yang tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Yang keenam, jangan sampai kita itu memakan makanan atau barang yang haram. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Dia berfirman, wahai Rasul, makanlah makanan yang halal dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Nah, pada intinya teman-teman, tugas kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, ini ada sebuah kisah saya akan ceritakan. Ketika itu ada seseorang yang berjalan-jalan di bawah pohon beringin. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pohon beringin itu mempunyai buah yang sangat kecil dan banyak. Orang ini berkata, wah, sungguh Allah itu tidak adil. Beringin yang begitu besarnya, kenapa buahnya itu kecil-kecil? Sementara buah semangka aja yang buahnya besar, itu pohonnya tidak mempunyai batang yang kokoh, melainkan hanya batang yang rapuh dan kecil. Nah, orang tadi berkata, Allah itu sungguh tidak adil. Kenapa? Beringin yang begitu besarnya, buahnya kecil-kecil, sementara semangka yang buahnya besar, pohonnya itu tidak kokoh bahkan rapuh. Ketika dia berjalan, selang beberapa lama, ada buah beringin itu jatuh menimpa kepala orang tersebut. Seketika orang tersebut terdiam. Dalam hatinya, dia istighfar, astagfirullahaladzim. Seandainya Allah itu ciptakan buah beringin itu sebesar semangka, apa yang akan terjadi ke kepalaku? Nah, di sini pelajaran apa yang bisa teman-teman petik dari kisah tersebut? Dari orang yang tadi berjalan dan bilang bahwa Allah itu tidak adil karena membandingkan buah semangka dan buah beringin. Nah, semoga kita semua cerdas dalam memahami sesuatu dan tidak berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan yang terbaik, terus ikhtiar dan berdoa. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik buat kita. Dan Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Intinya teman-teman, selalu positive thinking terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti ada hikmah
baik di suatu kejadian yang buruk atau dalam kesenangan. Nah, dalam hal ini teman-teman saya pamit undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.